begitu asing sate landak gitu. Nggak begitu asing. Nggak begitu asing dengan sate landak. Memang nggak asing. Sate landak di Bongkaso tidak asing. Tidak asing. Masyarakat itu harus dirubah. Jangan seperti penjilat-penjilat pejabat. Pejabat itu semua dari presiden sampai klien dusun itu kacungnya rakyat. Saya nggak menyerang pribadinya ya. Saya menyerang ya kayak ya. Termasuk gubernur juga. Copy paste-nya Rocky Gerung lah. Gubernur dalam jabatannya. Kacungnya rakyat juga kak. Dalam jabatannya. Kacungnya rakyat, gubernur, bupati juga. Kacungnya rakyat. Oke. DPR apalagi namanya juga Dewan Perwakilan Rakyat. Kacungnya rakyat. Oke. Om Swastiastu. Baik. Om Swastiastu. Bang Ajang nih. Bang Ajang. Jelas. Bangsa ngoren kan ngajang. Wayan Setiawan punya podcast Jack makin bijaksana ini ngomong. Ya, bijaksana dan bijak sini. Oke Pak Yan, kita mencandanya. Jadi kita sekarang rencana tiang undang Wayan Setiawan main itu karena Nyamo Bongkaso katanya sekarang lagi menghadapi masalah dan sangat viral gitu ya. Kebetulan Pak Wayan Setiawan juga banyak bersuara. Kebetulan dari Bongkaso juga. Nah mungkin langsung aja Pak Yan. Gengken sebenarnya tuh. Gengken tuh sebenarnya di sing rago adi ranan jadi viralnya pas mau di pengadilan nanti gitu. Gengken awalnya di sing Ulang game remaja viral gitu kan. 1, 2, 3, 4 ya. Sebelum saya jawab ke substansinya 1, 2, 3, 4. 1, saya tujukan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali khususnya yang berada langsung di bawah Kementerian Hukum dan Kementerian Lingkungan Hidup. Ya. Saya kan ikut nih persidangan. Ada persidangan yang kemarin? Yang kemarin, saya ikut hari Kamis ya? Kamis dan persidangan nanti Kamis depan lagi, ya kan? Saya ikuti persidangan, ada saksi ahli. Saksi ahli ini adalah PNS di BKSDA Bali. Ini mohon maaf ya BKSDA, saya tidak bermaksud menyudutkan BKSDA, tidak, ya. Tapi saya bicara sesuai fakta. Sesuai apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, ya. Nanti mungkin rekan-rekan media punya rekamannya itu boleh di cross check. Saya siap dengan segala tanggung jawab hukum yang saya ucapkan ini. Saya siap itu harus ditekankan. Bahkan saksi ahli, saya ulang ya, ahli. Saksi ahlinya. Ahli, kamu tahu definisi ahli? Ya. Berarti ahli kan, expert, ahli. Bahkan saksi ahli dari BKSDA tidak hafal dari ratusan list hewan yang dilindungi. Tidak hafal, tidak tahu. Masa dia harus ngomong hafalin begitu? semua? Loh. Polisi aja nggak hafal semua pasal-pasal. Logika, nah bukan pasal-pasal. Mana hewan yang dilindungi, mana yang tidak, kan ada listnya. Setidaknya dia tahulah gitu kan modelnya. Dia tidak tahu, tidak hafal, ya. Berarti menurut Pak harus hafal semua gitu. Karena dia kan namanya Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Terus dia namanya juga ahli. Kalau ndak ahli, ya kan ngapain menyandang status saksi ahli kalau ndak ahli. Nah, yang saya maksud di sini adalah kalau orang BKSDA sendiri ndak hafal, bagaimana masyarakat umum diasumsikan tahu? Itu satu. Kedua lagi masalah BKSDA. Saya pernah WA-an dengan Pak Sumarsono ya, diblokir saya sama siapa Pak tuh? Sumarsono dari BKSDA. Oh BKSDA. Ya. Orang BKSDA. Ya, diblokir saya. Googling saja loh. Kok googling saja enak sekali? Apa memangnya WA kok sampai diblokir itu? Ya, saya bilang saya disuruh ke BKSDA. Saya jawab, saya kan tahu saya bukan bawahanmu, ngapain saya ke sana? Kalau saya ke sana kamu mau podcast sama saya mau. Kalau ke sana enggak, ya kan benar kan? Pak Yan bilang kamu gitu. Ya terus siapa dia kalau enggak kamu?
ya kan? Bapak gitu. Bapak dia pelayan kok, pelayan masyarakat. Oke. Aparat sipil negara itu ASN itu public service semuanya. Tapi kan ada etika gitu. Kamu tuh menurut apa dia. melanggar etika? Apa salahnya saya bilang kamu? Mungkin umur saya lebih tua dari dia. Mungkin dianggap oh ini orangnya tidak sopan nih. Tidak kita blok sopan. aja. Kalau dia sopan nggak sampai si Anu masuk penjara. Penjara, Sukeno. Sukeno ini binaan BKSDA loh. Maksudnya binaan itu gimana? Loh kan ada kelompok pengembang biak burung jalak Bali itu. Oh ada kelompoknya itu. Iya, ada. Pengembang biak Iya. burung jalak Bali. Iya. Di Bali kelompoknya nih. Banyak kelompoknya. di Oke, Bali. terus? Terus Sukeno salah satu anggotanya. Dia punya burung jalak Bali yang sudah bersertifikat. Nah itu saya dengar di pengadilan. Di pengadilan terungkap itu. Dia terungkap. Kenapa sampai Sukeno masuk? Harusnya kan dibina. Nah ini kok Nah, bisa lucu. Nah ini Kok- satu. Nah. Dia jadi secara resmi dia udah punya sertifikat untuk memelihara burung apa? Burung jalak Bali. Dia punya jalak Bali juga di Punya, rumahnya, tapi punya. udah sertifikat. Ada suratnya. Ada izinnya. Nah. Tapi kan case-nya beda itu. Itu burung jalak Bali untuk izin burung jalak Bali. ini Tapi ini dah. izin landak. Kan harus Oke, urus oke. lagi. Di Bongkaso kan orang nggak tahu kalau landak itu dilindungi karena landak itu dianggap hama. Coba cek semua komentar. Dianggap hama karena memakan umbi-umbian apa itu saya banyak dapat inbox Oke. DM dari pemirsa apa gini sekarang ini kita melindungi yang mana manusia apa siapa yang kita lindungi. Nah itu satu dulu. Jadi intinya BKSDA itu kan pasti punya anggaran dan hakim sebut itu loh. Ini mumpung akhir tahun habisin itu anggaran untuk sosialisasi ke bawah. Hakim bilang. Hakim bilang begitu. Nanti tanya rekan-rekan media. Masa nggak ada anggarannya? Kalau BKSDA sendiri dalam hal ini saksi ahli ya tidak hafal dengan daftar hewan itu. Oke lah, tidak hafal semua karena ratusan kan ada sekitar 900-an ya. Bagaimana rakyat dituntut harus tahu ini dilindungi ini tidak? Itu satu. Kedua, harusnya Sukeno ini bukan ditangkap, tetapi justru mendapatkan penghargaan karena dia mengembangbiakkan. Taruh dulu. Dia beneran memang seperti yang diceritakan di berita-berita itu dia awal dia mau mendapatkan landak itu gimana yang Pak Yan tahu? Kalau Awal Pak mulanya. kalau Pak Yan tahu, kalau kata tahu kan berarti saya menyaksikan langsung kayak saksi ini, yang dengar gitu lah. Oh, yang Pak Yan dengar itu Ya. dari cerita-cerita Ya, yang saya dengar. keluarga, apalagi Pak Yan sempat Ya. ke rumah Ya, keluarganya. saya dengar dari cerita temannya ya. Kalau Temannya? landak, ya Bukan keluarganya. temannya dulu kan saya cari tahu informasi. oke. Engken tuh tadi bisa nak kene cerita tuh Pak Yan. Yo man ngidih lanak dah dua panak-panak cenik-cenik. Ya mungkin patut diduga mungkin induknya korban pemburu liar mungkin saya enggak tahu ya mungkin nah dipeliharalah oleh Sukeno dan ibunya nih yang melihara sehingga mereka nggak tahu ini apakah laki perempuan nggak tahu akhirnya laki perempuan itu ya namanya binatang kan nggak pandang bulu ya manusia aja banyak kayak binatang otaknya apalagi binatang kan lebih binatang ya mereka beranak punya anak nah bahkan waktu barang bukti itu dibawa itu dibantenin loh Waktu dibawa kemana? dibawa disita gitu dibantenin tuh itu diungkapkan juga oleh saksi ahli kok dibantenin artinya apa kan pecinta hewan segitunya dibantenin dan ini satu lagi mungkin nanti akan terungkap di persidangan selanjutnya ya itu pernah dipinjam oleh desa untuk sarana upokaro loh. Pernah dipinjam oleh desa. Untuk sarana upokaro. Emang ada sarana upakara apa pakai landak? Bisa pakai kuku landak, pakai bulu landak. Sarwa prani tangkara. Kamu gimana sih orang Bali nggak tahu? Ya, benar. Enggak, saya kan pura-pura nggak tahu. Tes Wayan Setiawan aja. Wayan Setiawan ini Telkomsel loh. Oke. Jaring luas. Tapi nah lanjut gimana terus ceritanya itu? Itu kan baru satu. Yang kedua nih, ya. Enggak maksudnya awal mula dia
dapat 2 itu. Ya Kemudian dipelihara. sudah berapa lama dia pelihara? Saya nggak tahu ya, tapi saya dengar sudah lama. Karena Sampai beranak katanya. iya kan lama berarti. Hmm. Sampai waktu mengeluarkan itu pun Sukeno yang bantu ngeluarin. Karena dia jinak sama yang ngasih makan kan. Binatang itu jinak yang pada yang ngasih makan. Beda dengan manusia. Manusia itu sudah dikasih makan bisa nusuk yang ngasih makan loh. Itu baru satu. Yang Itu dari versi BKSDA. Kedua nih. Ntar dulu, izinkan saya dulu ya. Ini saya tujukan khusus kepada Bapak aparat kepolisian di Ditreskrimsus Polda Bali ya. Terutama mohon diatensi oleh Bapak Kapolda Bali juga bila perlu, karena ini landak ini itu bukan landak Jawa, itu namanya nama Latinnya. Maksudnya Loh, di berita landak Jawa gitu. iya, nama latinnya Asterix jawanica gitu. Artinya ini hewan endemik Indonesia yang hidup di Sumatera, Jawa, termasuk Bali. Nama latinnya Asterix jawanica kalau nggak salah ya, tolong kalau salah. Biar cepat ya, landak Jawa. Oh, bahasa media berarti itu. Makanya kawan-kawan media jangan menyesatkan juga landak Jawa. Kalau landak Jawa asumsi orang kan dia beli landak di Jawa terus dipelihara di Bali. Ya. Jangan gitu, media jangan juga clickbait gitu loh. Seolah-olah itu landak yang ya berenang mungkin dari Pulau Jawa atau dari Jawa, kan enggak boleh begitu juga. Ya, ini saya lanjutkan lagi kepada aparat kepolisian. Saya Wayan Setiawan, warga negara Indonesia yang baik ya, taat dan patuh pada hukum ya. Semboyan polisi adalah melindungi dan mengayomi. Ya, saya pikir nggak ada kepentingan negara kok untuk menahan Sukeno ini. Nggak ada keuntungan bagi negara. Kenapa nggak diterapkan restoratif justice? Kenapa enggak? Saya menurut daripada kamu ngomong duluan, saya yang ngomong duluan ya. Kalau pejabat cukup minta maaf. Kalau pejabat, saya tahu kok ada perusahaan besar pelihara liger katanya. Saya debat dengan pegawai BKSDA Pak Sumarsono itu, katanya itu belum masuk ranah undang-undang karena itu spesies baru. Spesies baru, liger itu spesies baru katanya. Saya tanya kamu sekarang pakai logika nih, akal sehat. Kalau masih punya akal sehat ya. Liger itu peranaan lion dan tiger. Lion itu singa, tiger itu macan. Nah, saya tanya kamu sekarang, lion itu dilindungi enggak? Ya. Dilindungi. Tiger dilindungi enggak? Dilindungi. Kalau bapak dan emaknya dilindungi, menurutmu anaknya dilindungi enggak? Kalau aku baca berita tadi sebelum podcast. Nah, saya jawab, jangan memilah dulu. Saya tanya. Ini ada aturan undang-undangnya gitu. Saya bilang pakai logika. Kalau bilang logika, undang-undangnya ada kalau peranan. Jawabnya gitu. Singkat dulu. Menurutmu, saya enggak bicara undang-undang dulu. Kalau bapaknya umpamanya layan kalau itu dari hewan dilindungi. Perspektif langka atau tidak, iya. Dilindungi kan? Iya, di langkanya iya. Secara logika dilindungi. Tapi orang BKSDA bilang tuh Pak, ya saya nggak pernah ketemu orangnya ya, tapi ada riwayat chatnya kan. Itu nggak masuk ranah undang-undang karena spesies bisa baru. Asal ada izin resmi katanya kalau itu. Kenapa? Ada Saya kan sudah resmi. bilang Sukeno ini binaan BKSDA. Kenapa nggak dikasih tahu, dikasih izin? Atau dikomunikasikan, didiskusikan, tidak langsung ditangkap gitu. Memang sempat diperiksa itu, tapi akhirnya ditangkap. Kenapa harus ditangkap? Wah. Dia pernah gini Pak Yan, nelpon dari teman ya, dari kepolisian, kebetulan juga salah satu orang Krimsus Polda Bali. Ya. Saya tanya, Pak, kok bisa ini, gimana nih pertimbangannya? Oh, kalau sudah dilimpahkan ke pengadilan, tentunya sudah ada bukti-bukti formil yang syarat-syarat formil yang terpenuhi, artinya kalau dari segi hukum kan itu yang penting, kalau gitu. kau bicara formil oke, tapi kan ada juga perkara yang remeh-temeh itu, ada restoratif justice, betul. ada ultimum remedium. Saya bukan orang hukum, cuma ya googling lah begitu. Ya, dan saya suka baca-baca. Kenapa itu nggak diterapkan? Kenapa? Ada apa? Nggak, ini karena saya bagi saya ya cukup ya.
Karena bagi saya nih, kepada pemirsa Jak Bali dimanapun Anda berada ya, cukup ada satu Sukeno aja, cukup. Jangan pernah ada lagi Sukeno-Sukeno lain. Undang-undang itu dibikin kan untuk melindungi satwa itu. Emangnya dia membunuh? Dia kan melindungi bahkan mengumang biak. Iya, kalau seperti Sukeno, kalau misalnya ada orang yang memperjualbelikan Tangkap. dan lain-lain, gitu. Tangkap. Tangkap. Makanya kasih saya dulu ngomong. Anjing ya. Sekarang yang memperjualbelikan sate anjing ditangkap loh. Nggak boleh loh, bener nggak? Tangkap. Yang baru minggu lalu atau 2 minggu lalu lewat di Guang, di Ketewel, ada yang di pelang jelas tuh. Sate penyu. Nah itu dilindungi kan? Kok penyu bukan boleh? ya, mohon maaf ya, oknum-oknum pejabatnya suka makan daging penyu. Saya bertanggung jawab dengan omongan saya ya. Saya pernah diundang pejabat BPD Bank Pembangunan Daerah Bali, oknumnya ya, ke rumahnya dengan salah seorang anggota DPR itu, ya, di kawasan Ubung itu, rumahnya di sana, saya lupa namanya siapa. Diajak makan lawar penyu. Enak katanya Pak Yan. Memang enak. Netizen bilang kan enak min Makanya gitu. saya Enak min gitu. loh, makanya saya bilang kenapa itu dibiarkan? Padahal Sukeno nggak membunuh. Kalau mau tangkap dong itu, tutup tuh lawar di Ketewel semua itu. Biar saya dimarahin sama warga Ketewel, bodoh amat saya. Nggak, kalau saya sih kalau mau membiarkan yang Nah, ada gitu, satu lagi nih. biarkan lagi. Kalau mau tangkap ya semuanya fair loh. Tanya Pak Parto, Pak Iman Parto di Guang kan. Oh, Parto di Guang. Tanya beliau, pernah nggak makan lawar penyu Pak Man gitu kan? Kalau orang Guang Tanya aja beliau. Sampingnya sana. Ya, tanya beliau, pernah nggak makan serapah penyu? Mungkin bisa dijawab enggak nanti. Coba tanya beliau. Makanya ini suatu bentuk ketidakadilan ya. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Apalagi viral sekarang. Dulu mantan masih bupati ya. Dulu Bupati Badung Giri Prasto kan. Ya jangan sebut Bupati Badung saja, ketua Banyak MPR juga. ketua MPR biar enggak digoreng-goreng busar. Ya betul, siapa namanya? Bambang Susatyo. Terus banyaklah pejabat. Pejabat dan pengusaha kaya juga itu seperti yang pemilik titik. Pelihara itu hewan buas. Saya langsung bertanya sekarang. Emang dibolehkan memelihara hewan buas selain di kebun binatang? Ada undang-undangnya. Hewan buas lu macan, liger, tiger. Emang pernah terbukti itu? Oh, saya pernah lihat. Pernah lihat langsung? Oh, pernah. Lihat lengkapan itu? Ini lama, sudah puluhan tahun. Ada. Memang ada. Nanti lama puluhan tahun. Gimana kamu? Coba kamu datang itu di puluhan tahun sekarang masih ada nggak? Masih. Kecuali setelah podcast ini nanti diungsikan, mana saya tahu. Gimana kamu? Beli sosis bonus lihat macan gitu orang nulis di. Berarti menurut Pak Yan hukum tumpul ke atas, ya, saya tajam bilang, ke bawah. Gitu. Ya kalau begitu sistemnya kan saya bertanya. Boleh pelihara hewan buas di rumah walaupun ada izin. Saya berasumsi positif ya, itu ada izinnya. Tapi bolehkah selain di kebun binatang? Tadi saya baca berita, baca undang-undang, ada katanya pengecualian kalau dapat berizin. Gitu. Iya, sekannya saya ngomong sekarang. Satu, kalau memang itu boleh berizin, jangankan singa pun dikasih izin. Masa lanak nggak dikasih izin? Emang lanak hewan buas. Lanak itu sejenis tikus loh, yang cepat loh beranak pianak. Lanak itu cepat beranak pianak. Postingan Jak Bali sudah dikomentari oleh Pak Kajati Bali, artinya sudah ada upaya hukum juga. Iya, saya dengar gitu. Saya nih kepada beliau pun Pak sepertinya Kajati Bali, tolong diatensi. Ya, karena bisa. sudah di ranah pengadilan ya harus mengikuti prosedur itu. Iya, kita hormati hukum. Makanya saya bilang saya warga negara Indonesia yang taat dan tunduk pada hukum. Makanya saya bilang cukup ada satu Sukeno saja. Dan ini yang saya dengar ya, tolong nanti diklarifikasi BKSDA sendiri boleh klarifikasi. Padahal kalau cari surat izin katanya gratis loh. Cara surat izin memelihara itu gratis? Gratis menurut saksi ahli yang saya dengar. Tolong dikonfirmasi. Itu mudah-mudahan benar gratis. Nah kalau enggak gratis uangnya masuk kemana? Saya menyimpang sedikit ya. Tapi saya dapat WA
dari teman. Nih. Ntar. Saya bacakan ya. Tamu yang trekking, mendaki, camping di areal gunung, garis miring hutan lindung, garis miring sekitar danau, koma, itu ada pungutan untuk BKSDA. Berapa besar pungutan itu per tahun dan dipakai apa saja uang tersebut oleh BKSDA? Ini mohon klarifikasi dari BKSDA. Apa benar ada pungutan itu? Apa cuma mencomot nama BKSDA aja? Ada oknum yang mencomot nama BKSDA. Tolong pihak BKSDA mengklarifikasi. Tiang menduga uang yang dipungut dari ribuan tamu per bulan ini tidak transparan laporannya. Nah, ini BKSDA yang mengut gitu. Makanya saya kan mohon klarifikasi dari BKSDA sekarang. Tolong di cross check apakah ada oknum yang melakukan pungli dengan mencomot nama BKSDA, ataukah memang benar ini BKSDA memungut. Karena saya pernah mendaki, memang dibilang begitu. Mendaki Gunung Batur. Dibilang ini biaya segini, ini untuk BKSDA segini. Apakah itu semacam atensi ilegal ataukah itu resmi? Nah, kalau resmi itu kan bisa menjadi pemasukan negara bukan pajak. Ini harus diungkap, masyarakat harus tahu. Berapa pungutannya kalau boleh tahu? Ini nggak disebut di sini, makanya katanya pernah ke sana Pak ya. Ya kan include Dian. Oh, itu maksudnya totalnya berapa? Kalau satu orang per paket mendaki umpama waktu itu kalau nggak salah ya 400.000, dari 400.000 itu sudah termasuk biaya itu. Oh sudah include. Ya mana kita tahu berapa? Makanya saya bertanya, ini bertanya loh, nggak menuduh loh. Apakah benar ini BKSDA yang mungut atau ada oknum yang mencomot BKSDA untuk pungli? Uangnya masuk pribadi. Masyarakat harus tahu loh. Nah, ini dan penting nih. menjadi rahasia umum kan. Kalau sudah umum enggak rahasia kan? Enggak, maksudnya rahasia umum kalau yang begitu-begitu itu yang mulai. Saya kan pernah jadi wartawan waktu meliput itu, saya tanyalah penjual-penjual penyu, sate penyu, lawar penyu itu. Dapat dari mana Pak gitu. Oh, enggak pernah dimasalahin, oh ada oknum katanya. Kadang-kadang ada oknum yang bawain juga gitu. Ini yang paling lucu Yan. Pernah ada satu pickup ditangkap. Atau bicara kasus gas melon jadinya gitu loh. Kita bicara penyu ya biar fokus ya. Pernah ada satu pickup angkut penyu yang ditangkap dan diadili sopirnya. Di mana itu? Saya dapat informasi dari teman juga, di mana saya lupa. Tapi informasinya ini valid. Saya bertanggung jawab dengan informasi ini. Coba aja cek kasus-kasus itu di kepolisian terutama. Sampai sekarang masih kok pembantaian penyu itu, pembunuhan penyu itu masih kok. Kok BKSDA nggak ada suaranya? Ada apa nih? Patut diduga ada setoran nih. Karena didiamkan kan? Ini kamu bilang tadi rahasia umum ya gitu. Oh, kalau sudah umum enggak rahasia. Pengetahuan gitu. Umum. Kalau rahasia itu berdua aja. Oh gitu. Berarti bukan rahasia umum ya? Apa namanya kalau gitu ya? Ya sudah pengetahuan umum. Pengetahuan umum. Iya, semua orang tahu. Berarti sudah semua orang tahu. Sudah lazim gitu loh. Berarti yang nggak diterima restoran dia tangkap gitu. Ya saya enggak bilang begitu, terserah kau simpulkan sendiri lah. Saya kan nangkapnya begitu jadi. Ya, gitu. Kan tergantung perspektif. Saya enggak bicara begitu, tapi faktanya saya sangat merasa berempati kepada Sukeno ini. Dan saya perlu klarifikasi karena ini mohon maaf ya. Ada pihak yang menuding saya, mungkin memang tidak disebutkan nama ya. Ini untuk bantalan biar nambah follower itu, biar dapat keuntungan followernya nambah karena pegiat medsos itu. Saya sampaikan kepada pemirsa semua nih, yang saya akun saya di TikTok, yang saya upload di TikTok ya, itu kan di TikTok semuanya, ya, itu enggak pernah saya monetasi, saya nggak pernah jualan walaupun di akun saya ada keranjang kuningnya. Ini tanya anak saya, ada kan ada keranjang, ada kan, tapi saya nggak pernah jualan kan.
Saya nggak pernah jualan. Saya sangat jarang live. Sangat jarang live. Dulu saya live karena jadi caleg. Sekarang pernah saya live sangat jarang. Saya nggak mengandalkan gift itu dari follower itu. Kalaupun saya dapat gift, kalau saya nonton live-nya teman, ya saya bagi gift itu sama teman. Jadi jangan dipikir nanti saya mencari keuntungan di atas penderitaan orang. Itu bukan sikap saya. Saya tetap ngomong kalau ada sesuatu yang perlu diomongkan, walaupun saya, maaf ya, yang sinis-sinis ngomong saya caleg gagal gitu. Nggak harus jadi DPR untuk ngomong kok. Apalagi dengan ada media sekarang. Iya, ada media nih. Apalagi punya podcast. Dunia dalam genggaman. Apalagi Wayan Setiawan Wah, podcast. gurun Wayan Setiawan podcast. Liak neneng. Baik. Aduh. Pertanyaan saya di awal belum terjawab loh. Apa pertanyaanmu? Kok bisa viralnya baru setelah dia di pengadilan Nyoman Sukeno ini? Dulu kenapa waktu dia ditangkap, diproses di kepolisian kan nggak sebentar, itu udah lama gitu. Kenapa begini. baru viralnya baru ini? Kenapa itu? Ini Itu begini. dia nggak ngerti. Ini Gimana begini. Kalau dari pihak saya, itu pas waktu saya podcast dengan Astrid penari ular dan beli Ray Cobra. Ini anak saya nunjukin, Pak, nih ada Nyamo Bongkaso mejuk ulian landa. Nah, makanya saya berempati, saya sounding itu di TikTok saya, di beranda TikTok saya, dan bukan Nastung Karo, dan dapat banyak respon gitu. Waktu pertama Pak Yan kan Nggak tahu. konsul di grup kan beda ceritanya. Ya beda, karena kan Pak Yan Setiawan di grup saya masih ingat. Om Swastiastu Semeton Grup nih, tiang warga Bongkaso, tiang sedikit jelaskan tentang kasus ini. Secara detail tiang tidak tahu, tapi kemarin pas lagi di tempatnya Mbok Astrid, tiang dikasih lihat oleh anak tiang, ada dari Bongkaso ditangkap karena pelihara landak. Nah, tiang langsung inisiatif untuk menghubungi teman dan mencari nomor telepon kakaknya. Nah, begini Semeton, kalau orang tidak bersalah biasanya dia lagas. Lagas dalam artian dia los, memberi keterangan los, curhat atau apa los. Tapi kakaknya sepertinya pelintat-pelintut, seolah-olah menurut tiang cuci tangan. Nah, di sini tiang coba telusuri. Nah, patut diduga, terlepas dari penanganan polisi ya, terlepas dari penanganan aparat yang mungkin berlebihan atau apa menurut netizen, patut diduga yang bersangkutan ini memang jual beli landa, karena di daerah Bongkaso ya nggak begitu asing sate landa gitu ya, yang bagi yang suka ya. Nih, jejak digital. Ya. You sendiri yang bilang kan. Ntar kamu dengerin. Jadi Semeton kira-kira demikian nih. Nah, oke, saya jawab Ini itu. video pertama you di grup loh. Ya. Video pertama Wayan Setiawan di grup. Oke, makanya saya suruh tunjukkan, Nah, jangan ada itu. dusta di antara kita. Silakan. Kamu bilang saya ada yang jual sate Sate landa di Bongkaso. Ya, kamu bilang itu kan? Tapi kamu dengar, yang bilang gitu sebentar, kan? kamu bilang gitu kan tadi? Wayan Setiawan yang bilang. Sebentar. Kamu ngomong ke saya bahwa saya ngomong bahwa ada jual beli sate landa. Ya, perlu saya putar ulang. Silakan putar Nih. ulang. Kamu speaker. Mungkin nggak begitu asing sate landa gitu. Nah, nggak begitu asing. Nggak begitu asing dengan sate landa. Memang nggak asing. Sate landa di Bongkaso tidak asing. Tidak asing. Berarti ada yang jual sate landa di Bongkaso. Enggak, karena di Bongkaso itu landa dianggap hama. Maksudnya? Hama banyak. Kok bisa jadi apa hubungan dengan sate Lu landa? dibunuh Tidak kan? asing dengan sate. Nah, makanya nih itu kan video pertama saya belum ketemu Sukeno nih. Oke. Ya, tetapi ini belum ketemu Sukeno. belum ketemu Sukeno karena baru sebatas nelpon. ya rame. Ini kan rame dulu di grup kan. Saya bilang ya. patut diduga. Karena begini Yan. Polisi tentu tidak akan gegabah bertindak. Saya kan harus fair kan. Ya. Makanya saya pakai bahasa patut diduga. Saya nggak nuduh. Betul. Kecuali yo nak mulai ngadep landa, itu nuduh. Ya kan? Setelah saya telusuri, saya lihat cek ke rumahnya, saya lihat kondisinya, saya tanya kanan kiri. Ya ternyata dia enggak. Tidak. Oke. Makanya saya bela kan. Kalau dia memang pedagang lada, saya enggak pernah bela. Contoh nih,
Kayak di Ketewel dagang peti penyu tangkap itu. Biar saya diomelin sama orang-orang Ketewel. Oh berarti video ya Pak Yan ini belum ketemu, baru sebatas asumsi. Patut diduga Makanya jangan-jangan patut dia diduga. ini. Kalau terus apa dasar Yang polisi? membuat saya ganyal tuh Pak Yan bilang, oh tidak lazim sate penyu sate landak di Bongkaso, itu yang membuat saya gini. Ya karena kan sudah dibilang, saksi pun mengatakan, banyak saksi testimoni masyarakat, landak itu hama, masyarakat nak punya pengetahuan kalau landak itu binatang dilindungi. Sama seperti semar. Makanya banyak yang memburu dan jadi sate di sate Bongkaso. semar juga liu kan. Berarti yang banyak yang suka makan sate landak di Bongkaso. Yang suka-suka, saya enggak suka. Kalau saya pribadi enggak suka. Banyak yang suka berarti. Banyak yang suka. Kalau saya banyak bilang, yang suka apa gimana? Banyak itu gimana? Saya kan harus jemput. Enggak, bahasa WS Dewan tidak lazim. Tidak sate. asing lagi. Tidak asing sate Ya landak. memang. Sama kayak di Ketewel tidak asing sate penyu gitu berarti. Ya, sama seperti itu kira-kira. Waduh. Terus apa? Tapi kalau gitu kenapa dia Sukena jadi korban? Nah, makanya saya kan yang bilang, lain gimana? Loh. Ada persaingan nggak atau gimana? Sebentar dulu. Saya sudah bilang ke Anda, landak itu dianggap hama oleh masyarakat saya di Bongkaso. Beda dengan penyu. Kalau penyu, masyarakat yang jual sate penyu itu sudah tahu kalau penyu itu dilindungi. Itu bedanya. Kalau masyarakat saya, masyarakat Bongkaso tidak bisa googling. Nggak tahu kalau landak itu. Kan bisa googling landak. Saya bahkan tantang nih BKSDA. Saya punya banyak teman pelihara landak. Kalau mau ayo saya ajak, kasih mereka izin. Bahkan bisa ada sampai 12 ekor dia punya anak. Dipelihara. Karena dia penyayang binatang. Landak itu Yan satu golongan lah dengan tikus Yan. Itu gampang berkembang biak. Kenapa pemerintah hendak seperti memperlakukan landak seperti jalak Bali? Kenapa harus sampai ada korban yang sampai dipidanakan hanya gara-gara landak ini? Kalau mau adil, ayo tangkapin semua. Saya antar. Saya ada riwayat chat kok, Pak Yan, saya punya landak, gimana nih, pelihara aja. Undang-undang itu mengizinkan untuk memelihara, asal jangan kamu sate, saya ngomong gitu. Saya ada videonya. Sebetulnya silahkan pelihara. Nanti minta izin ke BKSDA nih. Coba di TikTok Pak Dede. Enggak, saya disclaimer dulu. Saya bukan ingin biar Nyoman Sukena nih di penjara atau membela Sukena. Ada kepentingan? Saya nggak ada kepentingan begitu. Cuman yang karena penasaran kenapa sih polisi sampai keras begini dan pihak kejaksaan pengadilan sampai keras begini dengan rakyat ini. Apakah ada celah hukumnya dia, apa karena undang-undang itu, atau memang dia ada jual beli atau apa gitu yang tidak terungkap selama ini? Sementara Wayan Setiawan bilang itu sudah tidak asing. Ini menimbulkan tanda tanya yang gitu loh, sebagai orang yang objektif berpikir kan. Tapi kalau memang tidak jual beli, saya pun turut prihatin dengan Sukena Pak Yan. Kalau dia jual beli, sulit juga gitu membenarkan kan gitu. Kan saya ngomong, kalau dia jual beli tangkap saja. Ya, tapi sejauh ini dari proses hukum tidak ada fakta dia jual beli. Nggak ada testimoni dari temannya, testimoni dari semua riwayat media sosialnya. Mana ada dia? Ya. Nggak ada. Kan gitu. Kalau ada landak tuh langsung dibunuh lah, langsung disate, nggak dipelihara sampai beranak. Gimana kamu? Orang dipelihara dari kecil kok. Ternak Bali ngubuh konyong, seperti orang Bali pelihara anjing. Orang dia jinak sama majikannya kok. Malahan sekarang. Kalau kita bicara jual beli di satwa langka dilindungi, dulu terkenal katanya di Pasar Satrio itu katanya jadi tempat gitu. Cuman sembunyi-sembunyi, Pak Yan. Ya kenapa nggak itu di sweeping? Nah itu nggak ngerti saya. Bikin cerdaskan dong masyarakat sekarang. Saya fair, saya nggak takut dengan omongan saya bertanggung jawab dengan omongan saya. Termasuk kamu putar videonya pun nggak apa-apa. Nggak, konteksnya kan jelas itu. Waktu itu saya paham Wayan Setiawan baru pulang dari podcast. Nelpon teman. Terus kemudian berasumsi patut diduga gitu kan. Nah kan
begini Yan, seseorang baru bisa kan dalam pikiran saya kan, oh ini mungkin diindikasikan jual beli atau memotong. Karena sepengetahuan saya, anjing pun sekarang yang jualan sate anjing tangkap loh. Siapapun yang jual sate anjing RW ditangkap loh. Benar-benar ditangkap. Ini tanya petugas tangkap enggak? Apalagi jual sate penyu. Kalau sampai masih ada soal sate penyu itu berarti memang BKSDA-nya tidur, polisinya tidur, itu aja. Kan sama dengan fenomena Tajan, sulit. Banyak peminatnya. Nah, akhirnya ya. jalan tengah kan? Jalan tengah. Nah, ya. Jalan tengah kan? Sebentar dulu ya. Tajan beda. Mirip fenomenanya. Mirip. Fenomenanya mirip. Tidak mirip. Gitu. Tidak mirip. Peminatnya banyak. Karena jadi saya pihak ditutup tidak bisa. Jadi jalan tengah. Legalkan. Gitu kan. Legalkan. Kalau memang begitu sate penyu legalkan berarti. Ya, kan penyunya binatang dilindungi, ayam kan enggak. Penyu binatang dilindungi. Ya. Ayam? Enggak. Kan beda konteks. Bukan itunya. Konteks peminatnya maksudnya. Peminat enggak sama. Judi dilarang enggak? Dilarang. Ya. Penyu nampak penyu dilarang? Emang saya pernah membela. Tapi peminatnya banyak. Tajan peminatnya, judi banyak. Ya. Sate penyu banyak peminatnya. Ya Ya udah jalan tengah aja, kamu bisa diam-diam. Ingat segini gitu. Itu fenomenanya sama gitu. Ya nggak tahu lah itu urusan yang ngurus-ngurus itu. Tapi saya selaku mohon maaf ya animal lover ya, buktikan dulu di mobil Animal saya. lover. Ya, di mobil saya ada stiker apa itu? Stiker apa itu? Anjing. Love me gitu ya. Ya. Mimi. Love me. Oh, kirain ada stiker Mimi. anjing. Ya. Kan ada pejabat di Bandung yang ngubuh Mimi gitu. Saya nggak setuju. Saya nggak setuju pembunuhan terhadap hewan-hewan tuh, nggak setuju. Termasuk anjing di RW nggak setuju saya. Terus babi kenapa dibunuh? Ya kan memang makanan. Terus kamu makan apa? Nah, Coba kamu lindungi babi, nggak setuju dah saya. Gimana kamu? ayam gitu. Ikan nggak dilindungi. Oh, berarti nggak setuju. Ya Dengan kan yang dilindungi memang maksudnya. makanan, gimana kamu? Jelasin kontes. Oh, berarti yang dilindungi saya Nggak setuju. Nggak setuju. Yang dilindungi itu nggak setuju saya. Makanya saya patut diduga karena saya belum menelusuri itu. Oke, siap. Makanya saya nggak nuduh, Sukeno dagang. Itulah yang membuat saya ganjal selama ini dan pengen ngundang Wayan Setiawan. Saya begini ya. kesini. Saya begini ya. Karena sebelumnya you sempat lempar statement itu kepikiran saya terus. Ya. Itu loh. Ini kan dalam kerangka mengedukasi semua ya. Satu, mengedukasi masyarakat. Dua, memohon atensi dari pihak berwenang dalam hal ini BKSDA dan kepolisian agar turun ke bawah mensosialisasikan. Tiga, juga aparat pemerintahan mulai dari Menteri Lingkungan Hidup, mulai dari provinsi, Dinas Lingkungan Hidup sampai ke kabupaten sampai ke desa. Biar masyarakat paham mana yang boleh dibunuh, mana yang boleh dipelihara, mana yang boleh dimakan, mana yang tidak. Kan begitu. Konteksnya kan itu. Makanya saya bilang ini harus ada restoratif justice agar cukup cuma satu Sukeno. Ada anggarannya kok. Kecuali mohon maaf ya, kecuali patut diduga ya BKSDA main mata dengan pihak lain. Contoh, ini saya sebut ini disebut di sidang loh ya. Ini disebut sidang, jadi media pun tahu. Saksi ahli ditanya di mana ditaruh barang sitaan itu, landaknya di mana ditaruh. Saksi ahlinya menjawab dititipkan di, kalau nggak salah disclaimer nih ya, dititipkan di kebun binatang. Ya, saya tanya lu sekarang, kebun binatang itu komersil nggak? Ya. Bayar tiket nggak? Ya. Makanya saya jangan-jangan ini patut diduga. Kan ada izinnya Pak ya. Iya. Ada izinnya. Makanya saya bilang, coba cek semuanya berizin apa nggak? Izinnya jadi tujuannya mungkin kalau udah berizin jadi dia dirawatnya dengan benar. Jadi sehingga tujuan esensinya kan tidak punah. Ya tapi kan itu komersil. Sukeno kan tidak mengkomersilkan. Iya benar, cuman kan apa bedanya kalau dititipkan di Sukeno orang dia yang pelihara? Substansi hukumnya mungkin kalau dia sembarangan tidak nanti takutnya sembarangan merawat,
jadinya binatang itu punah gitu. Kau pernah mungkin. nggak dengar tentang kebun Mungkin, binatang? ya. Kau pernah nggak dengar tentang kebun binatang Surabaya? KBS yang hewan peliharaannya terlantar sana banyak yang mati. Nggak ada jaminan ya. Saya jadi Hewan tuh bisa stres ya kalau dia dipindah. waktu COVID saya ingat Ibu Agung siapa itu, Agung Trimavoyuda kalau nggak salah dia. Ya, yang punya gajah itu. Beliau sempat mengeluh waktu COVID itu kan. Kami kehabisan anggaran untuk memelihara ini sehingga banyak yang yang binatang makan binatang karnivora. Enggak. Yang besar Kanibal. enggak, binatang makan binatang itu kanibal lah. Pokoknya itu dah. Ya. Yang besar jadinya kami tidak bisa ngasih makan, jadi mereka terpaksa yang besar makan yang kecil makan yang kecilnya lagi gitu. Waktu Covid tuh banyak korban tuh binatang dilindungi. Banyak mati Nggak itu. jamin, kan. Makanya saya bilang nih, mohon maaf ya, saya positive thinking saja. Tolong hukum ditegakkan seadil-adilnya kepada seluruh golongan masyarakat. Nggak pandang bulu kaya atau miskin ya. Everybody equal. Semua sama di mata hukum. Yang saya tahu banyak mendengar pejabat tuh banyak yang memelihara gitu kan, pejabat. Nah bukan hanya 1-2 pejabat, banyak. Kenapa pejabat suka memelihara hewan-hewan gitu ya? Menurut Pak Yan gimana itu? Saya pejabat apa bukan? Bukan. Ngapain tanya saya bukan pejabat. Kan linknya sama pejabat-pejabat. Itu kan baru perspektifmu aja. Oh gitu. Tanya langsung pejabatnya. Apalagi podcast Wayan Setiawan kan ke rumah pejabat. Kalau saya kan Saya didatengin podcast gitu. enggak lihat. Oh nggak lihat. Enggak lihat. Saya Pejabat dengar siapa? ada pejabat bupati Saya atau dengar. bupati dengar. Ya. Karena saya nggak lihat langsung kan. Ya. Bupati atau ketua DPRD apa? Pelihara banyak, ada burung ini, ada binatang ini gitu. Di Bali loh. Nggak tahu sekarang masih apa enggak kan. Itu konteksnya waktu Covid gitu. Ya, tanya mereka, jangan tanya saya. Saya kan enggak. Kalau Bupati Giri Prasto cukup minta maaf, kembalikan barang, langsung beres. Kenapa Sukeno nggak bisa gitu? Gentleman kan Giri Prasto. Kamu nih ngomongnya Giri Prasto baru Giri Prasto mau nyalon nih. Bukan gitu. Kenapa Kak kamu ngomongin Bambang Susatyo yang ruang kerjanya itu ada diduga kulit binatang macan tuh? Tadi kan udah ngomong. Apa ini di Kelungkung lagi Bamsud punya villa tuh yang ada hewan liar. Kenapa kamu nggak ngomongin itu? Kalau Pak ya udah ngomong, ini kan konteksnya kan konten Jak Bali satu kesatuan. Ya. Saya nggak ada sentimen sama Giri Prasto. Yang bilang kamu sentimen siapa? Nggak ada. Nggak ada kan? Tapi kan buktinya saya sama loh, anak buahnya Giri Prasto, bro, aku boleh post ini. Bagi saya lanjut, demen aku gini gitu. Loh, Adik gitu, pangada gaya gitu. Boleh anak buahnya Giri Prasto. Loh, itu pangada canggaya gitu. Itu tindakan gentleman Yan dari seorang pejabat. Iyalah. Iya kan? Bagus gitu. Saya apresiasi Pak Giri Prasto. Iya. Jangan digoreng-goreng. Artinya bahkan pejabat pun tidak tahu kalau itu dilindungi. Sekelas bupati nggak tahu. Bisa jadi kan orang ahlinya aja nggak tahu gimana kau. Segapte itu kan bisa ketik Google. Ketik Google itu udah dia bilang orang BKS googling gitu suruh. Emang semua orang di pedesaan tahu. Kan ketik aja nih hewan ini dilindungi apa tidak kan tinggal ketik. Mana gitu. orang tahu? Nah orang tua nggak bisa gitu. Kan punya staf. Kalau bupati kan punya stafnya. Coba bro. Gini bro. Gini Yan. Kau suka buat polling. Polling cabub. Kau coba buat polling sekarang seberapa banyak pengetahuan nak Bali tentang malu biar fair. Biar dari saya aja ngomong. Kamu buatin polling. Semeton Bali. Nawang sing ketumpamane contoh. Siapa yang tahu ini dilindungi ini, siapa yang enggak? Coba kamu buatin polling berapa persen yang tahu, berapa persen yang enggak? Ya. Pasti banyak yang enggak tahu. Udah bisa ditebak itu. Polling yang sudah bisa ditebak hasilnya. Hasilnya sudah bisa ditebak. Nggak tahu. Maka intinya Balai Konservasi Sumber. Kenapa saya terus sebut Balai Konservasi Sumber Daya Alam? Karena itu di bawah Kementerian Lingkungan Hidup langsung dan pasti ada anggarannya, pasti ada duitnya. Lakukanlah sosialisasi. Jangan cuma pameran. Memangnya semua orang datang ke pameran? Sosialisasi? Ya turun dong ke kampung-kampung.
Seperti sekarang nih, mohon maaf nih saya sampaikan ke BKSDA Bali. Di Bongkaso Lana disebut amat tolong selidiki, benar apa enggak? Coba cek. Dan Patroli sudah cek. familiar sate penyu, Ditambah sate landa gitu. Ya orang kalau dapat nemak lana kan kena tembak kan si sate kan. Sate itu. Oke. Terus diapa? Dikubur. Gimana kamu? Oke, siap. apa Wayan nih? Setiawan, intinya saya tidak mau ikut campur urusan hukum ini. Yang jelas secara kemanusiaan saya prihatin kepada Pak Nyoman Sukena sama keluarga beliau, artinya dengan cerita yang baru sebatas itu, ya kasihan juga kan gitu kan. Ya Kasihan pikirlah juga, kau ya. lihat orang gestur. Kalau orang berdosa nggak akan begitu Yan. Terlepas dari benar tidaknya masalah hukum yang dilalui ya, sisi kemanusiaannya gitu loh. Sementara ada pejabat yang sudah piala ini dengan santainya dia gitu kan, tidak fair gitu hukumnya gitu. Makanya semua warga negara itu bersamaan kedudukannya di muka hukum. Semua. Saya ngomong gini nggak takut, saya ngomong gini. Apa? Kamu mau saya liatin chatnya BKSDA? Baca biar masyarakat tahu. Nggak usah. Iya, baca. Katanya udah Kenapa? diblok. Ya gitu. sebelumnya kan tidak diblok. Apa jawabannya? Nih. Kau baca dah dari anu nih. Saya bilang begini. Dari awal dah kamu baca. Baca itu biar masyarakat tahu. Kok tiba-tiba Saya masukin grup atas permintaan staf yang temannya masukin grup. Tapi dia begitu dimasukin grup dia keluar. Oh, makanya ada chat begini. Ya, saya bilang gitu. Anda Anda pengecut. pengecut Pak, Anda akan dirujak netizen. Anda keluar dari WAG di mana masyarakat perlu pencerahan. Saya sarankan Anda pensiun dini. Secara etika ngechat pejabat agak salah, keliru. Etika ya harus etika. Karena saya sering utamakan berhubungan mana? dengan Nggak ada itu pejabat semua pelayan masyarakat kok. benar. Masa kak gitu ngechat? Ya terus kayak apa saya harus yang Ya, mohon maaf Pak, kenapa Nah, Bapak emang keluar saya dari pelayan grup? dia. No Ya sorry. kita tahu lah. Alah, nggak ada berlaku bagi Wayan Setiawan tuh. Kalau ya setiap orang kan punya ego, apalagi dia Bukan pejabat. ego ya, bukan ego, tapi harus didudukkan secara benar ya bahwa abdi negara Siapapun pejabat kalau Ya. Pak Yan chat seperti ini dia akan itu ya silahkan. gitu Nggak loh. semua, nggak Coba semua. Pak Kostar chat gini. Saya chat. Lu saya chat kamu lihat nih saya bilang nih apa sama Pak Koster. Nih. Ya udah ditunjukin tadi kan. Jangan begitu. Kita jangan seperti bangsa yang mengagung-agungkan pejabat. Pejabat itu pelayan Kita- masyarakat. Paham, cuman dia kan merasa Masa apa? power syndrome-nya itu, saya loh. Saya berkuasa. Seorang Pejabat. gini kok bahasanya kayak gini. Ya gitu. jelas, saya berhak marah dengan pelayan saya, pesuruh saya, kacung saya. Dia kacung saya kok, mereka tuh kacung saya kok rakyat. Saya bosnya, saya rakyatnya, saya bosnya. Ngapain saya? Saya aja pernah dirujak sama basernya Pak Koster. Woi, jak balik campah, bilang Koster, Lawan. Pak Koster gitu nake. Lawan. Nggak dikasih katanya bilang saya Jokowi, saya bilang Jokowi gitu. Terus Masa Pak tuh Koster harus isi ketua Pak? MDA tuh kamu bilang ratu gitu, ratu apa? Ya saya kan ngechat dengan mengundang dengan baik gitu. Ya Dengan udah baik kan bagus. Nah. Kan enggak ada. Yang penting kan substansinya, infonya kita dapat gitu loh. Saya Pak bilang ya di awal bocok, wah udah anak Ya, jelas dong. Kut jelas di awal. ngapain orang dia digaji untuk melayani saya? Berarti menurut Pak Yan dia gimana itu? Frame berpikir masyarakat itu harus dirubah. Jangan seperti penjilat-penjilat pejabat. Pejabat itu semua dari presiden sampai kalian dusun itu kacungnya rakyat. Saya nggak menyerang pribadinya ya, saya menyerang ya kayak ya Termasuk copy gubernur paste- juga? Copy paste Gubernur, Rocky Gerung lah. Gubernur dalam jabatannya. kacungnya rakyat juga kak. Dalam jabatannya. Kacungnya rakyat, gubernur Bupati juga. kacungnya rakyat. Oke. DPR apalagi namanya juga Dewan Perwakilan Rakyat. Kacungnya rakyat. Kacungnya rakyat. Oke, siap. Pokoknya saya Kau setuju dengan- lihat semboyan polisi, melindungi, mengayomi. Melindungi, mengayomi ini catat itu. Dan pernah saya dengar
Baca itu penonton video kalau ada polisi, oknum polisi yang bla bla bla, tolong videokan, itu dari Kapolri langsung. Kamu pernah kan? Oh ya. Nah, ya. terus apa lagi? Apa yang perlu dikhawatirkan? What worry about? Apa yang perlu ditakutkan? Oke. I know lah. Oke Pak Wayan Setiawan. Agak cang mau naruh badan sini ya. Kleng. Mula host Jack Bali kan ngidang Wayan Setiawan ngai Wayan Setiawan memanas gitu. Jelas lah. Kau pejabat undap gitu. Enggak, sebetulnya saya disclaimer. Saya sengaja emang mancing dia biar ada perdebatan, biar ada emosi dikit gitu kan, biar seru podcast masing monoton. Tapi intinya harus mengedukasi masyarakat. Ya, betul. Ya, edukasi masyarakat. Saya juga berharap kepada masyarakat yang dapat pelihara, dapat nangkap atau apalah, jangan dibunuh landaknya. Kalau memang sayang sama hewan peliharaan, lapor ke BKSDA, gratis kok menurut saksi ahli ini, bukan menurut saya ya. Disclaimer dulu, gratis kok nggak bayar. Kalau nggak tahu alamatnya bisa hubungi saya, nanti saya antar. Biar dapat izin, biar tidak terjadi lagi kasus seperti Sukeno ini. Orang Bali ada loh yang pelihara landak lagi. Banyak. Ini dari yang dia takut. Saya kan bicara sama Makanya kan saya ngomong sekarang, jangan Win, takut. si gini no pelihara landak nu. Mau tak suruh dia nih. Lepasnya landakmu sekarang lagi musim gini, nanti kau kayak Sukeno gitu. Nah, jangan dilepas pelihara. Gimana caranya? Pelihara? Ya. Nanti kalau ditangkap kayak Sukeno, Nggak ada yang mau nangkap. jawab. Nggak ada yang nangkap, makanya Buktinya saya bilang, Sukeno ditangkap. ya itu pakai undang-undang lama, makanya saya bilang Oh, kalau gitu. you nggak tahu, ya masyarakat kepada semeton yang tidak tahu, saya Wayan Setiawan bukan saya cari panggung ya, saya caleg sudah gagal, DPR juga bukan ya. Jadi kalau memang ingin melihara landak, silahkan, kalau nggak tahu BKSDA atau di Suwung Batan Kendal, silahkan itu di inbox saya, di DM, saya antar nanti kita lapor, oh Pak, ini ada landak, mohon bagaimana nih, minta solusinya kepada BKSDA, minta surat izinnya BKSDA. Dan menurut keterangan saksi ahli yang saya dengar di pengadilan itu katanya gratis. Oke, siap. Itu sementon. Ya. Apalagi? Oke, itu aja cukup Pak Wayan. Artinya biar setidaknya kasus ini juga menjadi pelajaran kan. Ya. Biar masyarakat aneh belum paham jadi Sing gagal paham. tidak gagal paham dia, saya pelihara beliauan dilindungi ini gimana caranya nih? Kan banyak yang nggak tahu kan. Ya. Cari izin. Hmm. Cari izin. Dan itu sekali lagi saya ulang, menurut saksi ahli yang saya dengar katanya. Tapi dia ujug-ujug bisa keluar izin, ada syarat-syaratnya itu. Iya kan memang itu. Pastikan bisa melihara apa enggak. Syarat ketentuan kan tetap berlaku, tapi pada intinya kan gratis. Ya. Itu katanya, kata itu saksi yang saya dengar. Disclaimer dulu, mungkin saya salah dengar, nanti kalau suruh bayar gitu kan. Itu. Siap. Apa lagi? Jadi jangan takut nih, selama tidak dipotong di sate, pelihara aja. Kalau bahasa netizen ada dua nyoman di Badung yang nasibnya berbeda gitu. Cakep macam. Agak Wayan Setiawan sing nyoman ada. Oke Wayan, kita udah Wayan, semua Wayan sudah mau datang ke sini. Sukses terus podcast Wayan Setiawan. Jangan lupa kalau bosan nonton Jack Bali, tonton Wayan Setiawan channel. Siap suhu. Podcastnya lebih berbobot, lebih cerdas, lebih ngajum. hostnya lebih bagus katanya gitu daripada host Jack Bali nak ayah-ayahan gitu. Pak gitu loh. Oke Wayan, semua Wayan kita tutup Om Santi.